Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan tematik kelas 3 tema 1 halaman 37 sampai dengan halaman 44. Halaman ini termasuk ke dalam tema 1 subtema 1 pembelajaran 5. Subtema 1 judulnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 37 pada kolom Ayo Menulis. Perhatikan gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambarnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Dan petunjuknya adalah bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain, maka jawabannya akan ada di halaman 38, yaitu seperti ini. Udin dan teman-teman sedang bermain tanah sambil membicarakan tugas sekolah. Selesai bermain, kemudian mereka pulang ke rumah. Salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka pun sama-sama memakan makanan tersebut. Esok harinya, teman Udin yang tidak mencuci tangan terbaring lemas di tempat tidur karena sakit. Dia sakit karena tidak menjaga kebersihan sehingga kuman masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya pada halaman 39 kolom Ayo Berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apakah yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Maka jawabannya adalah salah satu hal yang menyebabkan dia sakit karena makan sebelum cuci tangan. Setelah bermain tanah, tentunya banyak kuman yang hinggap di tangannya. Saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menyebabkan ia mudah untuk sakit. Selanjutnya pada halaman 40, ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan, berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, jaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Selanjutnya pada halaman 41. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Lalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu, maka jawabannya adalah mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan.
Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Maka jawabannya adalah tidak ada. Pada halaman 42 kolom ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Jadi silahkan perhatikan perusahaannya dan jumlah susu kemasan per bulannya. Perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Selanjutnya pada halaman 43, berdasarkan daftar tersebut selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Maka jawabannya adalah perusahaan C. Pertanyaan kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Maka jawabannya adalah perusahaan A. Selanjutnya pada halaman 44, selesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Maka 1.200 ditambah 3.000 hasilnya adalah 4.200 kotak. Soal yang kedua, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perhatikan, berarti 3.000 ditambah 2.200 sama dengan 5.200 kotak. Selanjutnya soal nomor 3. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Perhatikan, 1.200 ditambah 2.200 hasilnya adalah 3.400 kotak. Yang keempat, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Berarti 3.000 ditambah 4.800 yaitu 7.800 kotak. Dan untuk soal yang kelima, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Maka jawabannya 1.200 ditambah 4.800 sama dengan 6.000 kotak. Demikianlah video pembahasan tematik kelas 3 tema 1 halaman 37 sampai dengan 44. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.